Shalom, sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Puji syukur, mari kita haturkan kepada Tuhan, karena setelah kita beristirahat semalaman, kita dibangunkan di pagi hari ini dengan hidup yang baru, dengan tubuh yang sehat, pikiran yang juga sehat, dan hati yang bersih. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kita menyatakan kasih kepada orang lain di hari ini. Pagi ini bersama kembali dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu, akan menemani sahabat Petra dalam Embun Pagi edisi hari Senin tanggal 6 Mei tahun 2024. Dimanapun sahabat Petra berada, semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Dan mari kita akan mengawali aktivitas kita hari ini bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur karena anugerah Tuhan tidak pernah habis Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Seperti pagi ini kami merasakan cinta kasih Tuhan menguatkan kami untuk bangun, menapaki di kehidupan baru, di hari yang baru, karena kasih karunia Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas hari ini, pagi ini bersama dengan sahabat Petra dimanapun berada, kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya memberikan terang dan pemahaman bagi kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami terima sungguh dapat kami hayati, dapat kami pahami, dapat kami jadikan sebagai petunjuk arah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami selalu berjalan di jalan kebenaran-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini kiranya Tuhan sendiri akan memberkati, sehingga apa yang disampaikan hanyalah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga berkati setiap media atau sarana yang kami gunakan dalam embun pagi hari ini, supaya dapat mendukung kami memahami lebih dalam tentang panggilan kami sebagai umat-Mu. Inilah kami Tuhan, kami menyambut sabda-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, embun pagi hari ini masih diambilkan dari Renungan Sadar Sabdo Winedar terbitan Sinode GKJ. Hari ini kita akan memperhatikan bacaan dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua yang demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi.
Demikian firman Tuhan yang akan kita hayati dalam embun pagi hari ini. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, tema embun pagi hari ini adalah pertandingan iman. Pertandingan iman. Sahabat Petra yang terkasih, untuk menjadi seorang atlet lari maraton tentu tidaklah mudah. Jarak yang begitu jauh menanti untuk dilewati, bahkan sampai berpuluh-puluh kilometer. Seorang atlet maraton tidak hanya cukup sekedar dia bisa lari, tetapi ia juga membutuhkan strategi, kecerdikan untuk mengatur kekuatan tubuh yang dimiliki supaya bisa berlari sampai pada garis finish. Tubuh kita harus dikelola sedemikian rupa supaya jarak berkilo-kilo itu dapat terlewati dengan cuaca yang juga sedikit banyak mempengaruhi lari kita. Bagaimana sikap atau gerakan tubuh ketika berlari, seperti apa kecepatan lari kita, bagaimana kita harus mengatur pernafasan, itu semua perlu dilakukan supaya tubuh kita mampu untuk berlari sampai pada akhirnya nanti. Dan siapa yang bertahan, siapa yang kuat dalam pertandingan, dialah yang nanti akan menjadi juaranya. Nah, sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita, orang percaya, juga bisa dianalogikan atau digambarkan sebagai atlet maraton. Perjalanan iman kita seperti pertandingan maraton. Saat ini di dunia adalah perjalanan yang akan kita lewati. Dan hadiah garis finish yang menanti kita adalah keselamatan yang sempurna atau hidup kekal yang dari Bapa. Sama seperti atlet maraton. Siapa yang kuat dan tahan hingga garis finish nanti, dialah yang menjadi juara. Namun sahabat Petra, seperti yang sudah sering kita alami, cobaan dalam pertandingan iman ini sungguh luar biasa. Hingga seringkali kita merasa kelelahan. Berbagai pergumulan datang bertubi-tubi menggoda kita, mencobai kita, seperti kita harus berlari di tengah cuaca yang sangat panas. Rasa haus melanda, rasa lelah hadir, karena sepertinya pergumulan tidak ada ujungnya. Seringkali kemudian kita merasa, saya ingin menyerah, saya putus asa, saya sudah tidak kuat lagi, dan kita ingin berhenti begitu saja. Namun, melalui surat Timotius kali ini, Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa kita harus terus berjuang dalam pertandingan iman kita. Jika dalam pertandingan maraton, kita memperebutkan hadiah berupa uang atau barang lainnya yang berharga. Lalu kalau dalam pertandingan iman, apa yang kita dapatkan ketika kita berhasil mencapai garis finish?
seperti yang diutarakan oleh Timotius, kita akan mendapatkan hidup kekal. Bukan berarti kita tidak akan mati, hidup lestari begitu ya, hidup terus-terusan, hidup selama-lamanya, bukan. Tetapi kita akan hidup bersama dengan Bapa di sorga dalam kedamaian dan sukacita yang kekal. Dan untuk mendapatkannya, Timotius mengatakan, kita harus mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan dalam pertandingan iman yang kita lewati. Tentunya ini bukan perkara yang mudah, apalagi di tengah kehidupan kita saat ini yang begitu banyak tawaran kenyamanan duniawi. Ketika kita sudah bertekad untuk menjunjung tinggi keadilan, iblis mengincar kita, menggoda kita dengan tawaran-tawaran yang begitu menarik. Ketika kita harus berlaku adil, iblis membolak-balikkan pikiran kita. Gak apa-apa, gak adil sekarang. Toh kemarin-kemarin kamu juga sudah adil. Gak perlu adil, kan jasamu lebih banyak. Kan kamu lebih berkuasa. Jadi kamu pantas untuk menerima atau mendapatkan porsi yang lebih dari yang lainnya. Ini cara iblis untuk menjatuhkan kita. Ketika kita sudah bertekad untuk beribadah, ada saja yang dilakukan oleh si iblis untuk membuat kita tidak beribadah. Mulai dari bangun tidur saja malas, mulai dengan berbagai kegiatan yang harus kita jalani. Ada juga tawaran liburan atau piknik dari orang-orang sekitar kita. Atau juga iblis menggunakan alasan bahwa yang bertugas dalam ibadah adalah orang yang tidak kita sukai atau yang pernah menyakiti kita. Semua itu membuat kita kendor di dalam kita mau berangkat beribadah. Ketika kita bertekad untuk menjaga kesetiaan, iblis menggoda kita dengan sesuatu yang lebih baik, lebih menarik dari yang sudah kita miliki. Ada wanita yang lebih cantik dari pasangan kita. Ada pria yang ternyata lebih perhatian dibanding dari suami kita. Iblis menggoda kita dengan luar biasa, sehingga kesetiaan kita kepada suami atau istri kita bisa sampai tergoyahkan. Ketika kita berniat untuk mengasihi, iblis berusaha untuk menghadirkan sejarah masa lalu di mana kita disakiti. Sehingga hati kita menjadi panas dan muncullah dendam. Ngapain saya harus mengasihi? Kan dia pernah melukaiku. Atau ketika kita mau menolong orang, iblis membuat kita kemudian hitung-hitungan. Apa yang saya dapatkan kalau saya menolong orang itu? Ketika kita berniat untuk menjadi orang yang sabar, orang yang lemah lembut seperti tadi dikatakan Timotius, iblis membuat hati dan pikiran kita menjadi kacau, panas, sehingga kita menjadi orang yang tidak sabaran, marah-marah, dan lain sebagainya. Sahabat Petra, itu semua seringkali kita alami di dalam pertandingan iman. Ketika kita telah bertekad ingin melakukan sesuatu yang baik dan benar, seperti apa yang difirmankan Tuhan, ada saja senjata iblis yang ditembakkan kepada kita, agar membuat kita menyerah menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Lelah memang adalah rasa yang lumrah. Tetapi jangan sampai kita menyerah dan kalah. Kita perlu memanajemen diri kita
supaya kita berhasil dalam pertandingan iman kita. Kita perlu membekali diri, berlatih sebanyak-banyaknya melalui makanan rohani, melalui firman Tuhan. Inilah yang menjadi bekal bagi kita untuk menjalani perjalanan atau pertandingan iman. Sehingga diri kita cukup kuat dan siap untuk bertanding, tidak mudah tergoda dalam pertandingan. Kita juga perlu pendukung atau circle yang benar, supaya kita terus maju. Ketika kita mulai berputus asa, ada orang yang bersorak menyemangati kita, sehingga kita tidak jadi untuk berhenti. Kita terus pada trek yang harus kita jalani. Terkadang sahabat Petra, di dalam pertandingan iman, kita harus mau dan rela meninggalkan sesuatu yang mengganggu kita, supaya kita dapat berlari dengan ringan dan cepat. Dapat mengeluarkan tenaga kita untuk melawan godaan, sehingga kita setia dalam pertandingan sampai garis finish nanti. Banyak orang yang awalnya terlihat kuat, tetapi pada akhirnya menyerah dan kalah, tidak dapat mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan perlu kita ingat, yang kuat, yang bertahan, yang sampai di garis finish, itulah yang jadi juaranya. Ada hadiah yang luar biasa yang akan kita dapatkan. Bukan hadiah berupa barang duniawi yang bisa habis dan lenyap dalam waktu sekejap saja. Tetapi ada hadiah hidup kekal dari Bapa yang sudah disiapkan bagi kita di garis finish nanti. Jadi sahabat Petra, mari kita kuatkan niat hati kita. Mari kita kuatkan tekad kita untuk terus berada di trek yang harus kita lalui. Betapapun beratnya pertandingan iman, jangan menyerah. Terus maju, menangkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan menolong dan menuntun. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini kiranya semakin menguatkan kita untuk menjadi pemenang di dalam pertandingan iman yang harus kita lalui. Mari sahabat Petra, kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur atas firman yang telah kita terima, dan kita mohon berkat-Nya supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini. Mari berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, firman-Mu begitu luar biasa, menyejukkan hati dan jiwa kami. Kami diingatkan bahwa kehidupan kami di dunia ini seperti pertandingan iman. Ada begitu panjang jalan yang harus kami lewati, dengan berbagai godaan yang hadir di setiap langkah kehidupan kami. Ada banyak pergumulan yang silih berganti datang, bahkan bertubi-tubi datang dalam kehidupan kami. Sering kami merasakan kelelahan, sering kami ingin menyerah, putus asa. Tetapi saat ini Tuhan kembali mengingatkan kami, untuk kami terus semangat berjuang di dalam pertandingan iman. Mengejar keadilan, kesetiaan, ibadah, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dan di depan sana, sudah ada hadiah hidup kekal yang Engkau persiapkan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami penuh ke dalam tuntunan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk memanage diri kami, supaya kami mau mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai bekal untuk kami maju dalam pertandingan iman. Pimpin kami Tuhan
untuk ikut petunjuk dari firman-Mu, supaya kami tidak salah jalan, supaya kami kuat sampai di garis finish nanti. Di tengah berbagai cobaan hidup yang kami lalui, kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan, dan semangat bagi kami, sehingga kami tidak putus asa dan tidak kelelahan. Tuhan, pada hari ini kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang luar biasa. Dan kami pun menyerahkan aktivitas kami hari ini dari pagi hingga malam hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya siapapun yang kami temui, apapun yang kami alami, bagaimanapun perasaan dan pikiran kami, tidak mengendorkan dan memundurkan kami untuk menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Mohon kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi tubuh dan jiwa kami. Kiranya Tuhan memberikan sukacita dalam diri kami, sehingga kami terus bersyukur atas kehidupan pemberian Tuhan. Inilah Tuhan, hidup dan kehidupan kami, yang kami serahkan penuh ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mengakui keterbatasan kami sebagai manusia, kami mengakui dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Di dalam nama Kristus dan sahabat kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini, kiranya dapat menjadi kekuatan dan penyemangat bagi kami untuk melanjutkan pertandingan iman kita. Mari bersemangat, mari kita saling berbagi dukungan, supaya kita bisa sampai di tujuan bersama-sama. Saya Pendeta Hesti Merwasari mohon pamit. Selamat melanjutkan pertandingan iman. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.